Almarhum ini sering ngerjain naskah skrip gitu di rumah temennya kantor gue nih, teman kantor gue. Istrinya temen gue, dia ngeliat istrinya dari kamar mau ke WC apa gimana gitu, lewat ruang tamu kan. Dia ngeliat si Bang Mama almarhum ini lagi duduk di meja komputer biasa dia ngerjain naskah. Gue cari lagi, dia ngirim gue screenshotan satu portal berita yang mengangkat berita soal Bang Mama ini. Gue tanya lagi maksudnya, emang dia kenapa? Katanya dia kan ngilang tuh selama ini. Dia pulang ke rumahnya lah di kampung, tiba-tiba dia ditemukan dalam keadaan udah tergantung, Bang. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Seperti biasa, kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, Bang Adrian. Bang Adrian, Ya, apa kabar nih? baik. Gua manggil Andre aja ya. Iya, boleh. Oke, ini kan untuk kedua kalinya nih, lu hadir di Lentera Malam nih, Bang. Betul. Iya, nah, lu kali ini mau cerita apa nih, Bang? Jadi gue ada pengalaman mistis juga, cuman di sisi lain kayak ada beberapa hal juga di dalam mistis itu juga yang jujur sebuah pengalaman yang bikin gue lumayan trauma sih, Bang. Gitu. Dan gue pengen sih cerita gue ini juga jadi pembelajaran buat yang nonton. Semoga bisa jadi inilah apa ya, Bisa diambil hikmahnya hikmahnya lah dari cerita yang bakal lu bawain malam ini. benar. Oke, jadi mungkin lebih lengkapnya nanti kalian denger aja cerita dari Bang Adrian ya. Betul. Oke, jadi sebelum kita mulai podcastnya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Adrian yang ada sebelah gue. Kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini nih. Jangan sungkan-sungkan untuk ngirim cerita kalian ke Lentera Malam supaya kita undang ke podcast Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa juga mampir ke anak channel Lentera Malam itu telusur. Di sana kita banyak banget ngangkat profesi-profesi yang berkaitan sama dunia horor. Jadi gak ada salahnya buat kalian mampir abis nonton video ini ke channel telusur. Oke, Bang Adrian udah siap nih buat menceritakan pengalaman hidupnya malam ini nih? Iya, sangat siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ini di tempat kerja gue yang baru. Kan sebelumnya di tempat kerja yang sebelumnya juga gue ada cerita sih di Lentera Malam. Di video sebelumnya ya? Iya, gue pernah cerita. Jadi ini kelanjutan habis yang kemarin nih. Iya. Jadi habis yang kemarin gue udah berhenti di sekolah. Sekarang akhirnya gue kerja lah di satu kantor di daerah Jakarta. Oke. Nah, gue pindah ke kantor ini 2017. Bulan Maret lah, awal-awal tahun. Jadi sebenarnya gue pindah ke kantor ini feel-nya lumayan enak nih, karena tempat kerja gue yang sebelumnya kan yang udah ada di video sebelumnya, waduh suasananya gelap, gimana lah gitu, kayak horor lah gitu. Kantor gue yang sekarang ini kalau menurut gue awal-awal gue datang lebih better, karena ya ada di jalan besar. Satu, kedua ya atmosfernya enggak yang seperti yang dulu lah di saat kita bekerja. Jadi feel gue pertama sih oke-oke aja. Nggak ada apa-apa kayaknya nih ya? Nggak ada lah. Aman-aman aja kayaknya. Aman-aman. Apalagi dulu punya pengalaman yang begitu-begitu, jadi merasa enak nih gitu. Kisah horor gue ini bukan dari tempat, karena tempat seperti yang gue udah bilang aman-aman aja. Tapi ada kisah selanjutnya di saat kita udah jalanin pekerjaan di situ lah. Jadi 2017 gue mulai masuk, gue mulai mengenal karyawan di situ lah satu persatu. Hingga akhirnya gue kenal dengan nama orangnya, gue samarin mungkin ya. Mungkin kita panggil Bang Mama lah. Bang Mama gue samarin. Akhirnya gue kenal dia pun karena di satu project. Karena di tempat kerja gue yang sekarang itu emang ada lah rutin project. Dan orang ini yang sering menangani project. Kalau dibilang sekarang mungkin kayak tim kreatifnya lah. Jadi kalau di tempat kantor gue ada project, pasti ada dia. Nah, awal-awal gue kenal dia sih sebenarnya biasa aja lah. Selayaknya orang ya. Cowok sini cowok. Rapi, kemana-mana dia wangi, Bang. Pakai parfum. Jadi setiap kita lewat, mau malam ketemu dia, mau sore, mau siang,
aromanya itu terus. Nggak hilang tuh ya? Nggak hilang. Iya, jadi emang orang yang rapih tipenya. Iya. Cuma seiring waktu, akhirnya ini nih, sekian tahun gitu kan, 1-2 tahun gue kerja sama dia, ya udah biasa aja. Tapi beberapa tahun ke depan gue merasa memang kayak, kalau gue membahasakannya unik nih orang nih, Bang. Jadi gue membahasakannya gimana ya, kadang-kadang gue jadi ingat pengalaman-pengalaman orang yang pernah diceritain juga sih soal orang ini ke orang-orang kantor. Udah ada rumor tentang si orang ini nih Nah, di kantor nih. Tentang orang ini diceritain ke gue. Cuman gue nggak terlalu kayak ya udahlah gitu. Toh juga ketemu cuma pas project emang. Dia bukan karyawan yang di dalam gitu, bukan. Yeah. Jadi cuma ketemu pas project lah. Jadi gue lihat seiring kita banyak kerjasama, kita sering mengenal, kita sering rapat bareng segala macam. Gue melihat dia ini agak-agak pelangi gini nih, Bang. Kalau yang orang sekarang sering tahu nih, mungkin paham ya, mungkin penonton atau Bang Adit paham, agak-agak pelangi. Itu maksudnya, itu pada saat itu masih asumsi gue. Tapi memang sebelum itu gue udah diceritain juga. Dengan tersebar rumor lah dari teman-teman gitu ya. Cuman emang gue kayak udahlah gitu. Karena gue juga orangnya nggak yang ngambil pusing. Pokoknya kerja ya kerja aja lah gitu. Cuman seiring waktu dari cerita itu, Bang, gue juga udah mulai jengkel nih. Karena yang gue bilang tadi ya, ini gelagat-gelagatnya udah mulai kelihatan lah orang ini. Yang tadi gue bilang agak-agak pelangi ini. Pernah di satu tempat gitu, ada gue, ada dia, Bang Mama ini, sama ada temen gue lagi satu nih. Kita lagi bertiga emang, di depan komputer lah gitu. Kita lagi searching apa dulu ya, buat project. Tiba-tiba temen gue yang satu nih, Mas Acong nih, orangnya masih dia lagi, Mas Acong lagi. Nah, jadi dia tiba-tiba izin lah ke WC gitu. Kayak, gue ke WC bentar lah, gitu kan. Ya, dia ke WC, otomatis tinggal gue sama Abang Mama ini dong, berdua depan komputer. Cuma, ya pada saat itu ya, kita kan lagi lihat ke monitor tuh, Bang. Tiba-tiba, mungkin karena Google gue kenapa gitu ya, kayak muncul tuh, Bang, kayak obat-obat yang dewasa gitu loh, Bang. Ya mungkin penonton paham ya, obat-obat pembesar begitu gitu. Ya gue nggak ambil pusing, gue close. Karena emang kebetulan komputer gue kan sering buat project, jadi sering download ya pikiran gue. Jadi mungkin ada file virus atau iklan-iklan yang gimana. Tiba-tiba Bang Mama ini, gue merasa dia menanyakan sesuatu yang tidak pernah gue pikirkan dia bakal nanya itu ke gue. Pas iklan itu muncul, Bang, dia nanya begini. Dia manggil gue Dek atau Bro lah. Dia ganti-ganti manggil gue. Bro, emang lu pakai yang beginian? Kata dia begitu, Bang. Iya. Cuma kan karena pada saat itu gue cuma asumsi kan, dia orangnya begini. Cuman gue nggak mau ambil pusing. Gue diemin, Bang. Udahlah, itu iklan pas muncul gue langsung close memang. Dia nanya begitu, gue diemin. Cuman gue lihat dia nanya berkali-kali. Jadi kayak orang yang emang meminta jawaban, Bang. Iya. Paham ya maksud gue? Paham. Wah, ini jadi pas banget nih. Maksudnya udah temen gue lagi ke sono, lagi ke toilet tadi. Lah, gue cuma lagi sama orang yang ini lagi. Emang gue diemin tuh, emang pada saat itu. Dia nanya berapa kali ya, dari awal dia nanya mungkin 3-4 kali gitu. Cuman ujung-ujungnya emang gue tidak merespon. Dan adalah beberapa kejadian setelahnya pengalaman gue sama dia gitu kan. Semakin lama kita kerjasama, pengalaman gue nambah lagi. Dan tiba di satu titik emang gue jengkel, Bang, sama orang ini. Apa tuh kejadiannya tuh yang bikin lu jengkel? Jadi kejadiannya pernah lagi sih. Kejadiannya sama pas kita lagi ngumpul rame, ada berapa orang ya? 4-5 orang lah dalam satu ruangan. Ruangan itu memang ruangan sofa gitu lah, emang buat ngobrol. Tiba di satu titik gue juga bingung nih, kok tiba-tiba satu persatu orang yang selain gue sama Bang Mama ini keluar gitu, kayak satu ada yang ke WC, satu ada yang apalah gitu. Sampai pada ujungnya kita berdua lagi. Itu kejadiannya setelah yang komputer yang depan komputer itu. Selang berapa bulan lah. Cuman karena yang pertama itu gua tidak terlalu bawa pusing lah. Nggak bawa pusing, jujur gua udah lupa. Kejadian itu, kejadian yang di depan komputer itu pada saat gua rapat lagi gua udah lupa. Karena gua orangnya bukan yang gimana ya, yang ingat terus enggak. Tiba-tiba di satu titik dia nanya, Bang. Tinggal berdua akhirnya, kayak di sofa begini, Bang. Ini gua, ini dia. Dia kayak nanya gitu. Hari ini lu pakai gesper nggak, Bro? Begitu. Gesper? Gesper, ikat pinggang. Kan
kan kondisi gue lagi pakai celana biasa sama kemeja. Iya. Dia kayak mau ngecek gesper gue gitu loh. Cuman udah di tangan dia tuh udah ngecek lu gitu. Lu pakai gesper nggak? Gue ingat banget pada saat dia ngelakuin dengan tangan dia itu ngecek gesper gue kan berarti kan ngangkat sedikit dari kemeja gue kan. Iya. Gue refleks kayak tek gitu. Jadi tangan gue sama dia Tepak gitu. tangan dia gitu. Cuman gue lihat dia kayak kalau bahasa orang sekarang agak-agak agresif, Bang. Jadi kita tangkis pun dia kayak masih maksa gitu. Masih maksa. Nah, itu titik di mana gue udah kayak hari itu gue benci banget sama dia. Yeah. Dan jujur pada saat itu gue baru merasakan ya. Biasanya gue mendengar orang yang korban-korban pelecehan tanda kutip kayak emang kenapa sih gitu digituin. Akhirnya lu ngerasain sendiri. Padahal gue tidak disentuh bagian apapun gitu. Iya. Cuma kan arahnya ke sana. Gue baru merasakan hari itu, seperti ini nih. Dan pas habis hari itu, gue laporan ke orang-orang kantor. Maksudnya atasan gue ya, bukan ke yang sederajat gue, bukan. Karena gue takut jadi omongan. Iya. Gue ngomong ke atas gue, ini orang udah sekian kalinya seperti ini ke gue. Akhirnya orang yang gue ajak ngobrol itu pun dia ngomong, sebelum gue pun ada pengalaman seperti itu. Ada yang dengan berbagai alasan. Ini cowok loh, Bang. Dengan berbagai alasan lah. Mau diajak pulang, dia lagi pergi sama temennya, cowok, berdua doang, naik mobil. Terus karena hujan atau apa, akhirnya neduh di satu hotel. Tapi nyewa hotelnya. Jadi kayak emang ya yang begitu-gitu akhirnya dikasih tahu ke gue. Akhirnya atasan-atasan gue ngumpul sama gue ditanya, emang kejadiannya gimana pas di ruangan itu? Itu titik di mana gue udah benci banget nyeritain dia. Jadi bahasa gue pas nyeritain emang udah kasar. Tiba di satu titik atasan gue nanya, emang ini mau dilanjutin nggak ke polisi maksudnya? Tapi buktinya apa? Iya. Itu kan saya udah ceritain maksudnya kan, beberapa pengalaman saya itu. Akhirnya pas dia ngomong bukti, maksudnya buktinya apa? Iya. Saya langsung spontan ingat itu ruangan ada CCTV. Ruangan yang waktu gue sama dia di sofa. Yang kejadian kedua? Kedua. Iya. Kalau yang pertama, gue nggak ambil pusing ya udahlah gitu. Tapi yang kedua ini, yang gue benci banget sama dia sebenarnya sih. Kayak gue udah tandain ini orang di hidup gue nggak bakal deketin lagi. Yeah. Tapi ternyata omongan gue CCTV itu malah membuat orang semakin penasaran. Pengen ngeliat. Nah, jadi gue nyesel juga ngomong, waduh, malah jadi bahan tontonan beberapa orang. Iya. Aturan yang lihat cuma yang gue laporin dan beberapa orang yang mau bantu gue malah jadi karyawan yang lain ngikut gitu. Mau nggak mau orang IT itu pasti kan ngecek tuh kan orang lain lagi tuh. Iya. Buka. Waduh, saya lihat dari depan kan di ruangan cek CCTV. Ya, ini mah jumlah yang saya ceritain dengan yang ngelihat lebih banyak yang ngelihat. Iya. Tapi sih ya itulah intinya. Oh iya ini ya, akhirnya banyak orang yang tahu. Dan jujur makin benci lagi. Kenapa itu harus terjadi? Karena akhirnya atasan gue cuma bilang, yaudah kalau ada rapat, ada proyek atau apa diusahain jangan deket dia lah. Maksudnya beri jarak lah. Masalahnya kita harus tetap profesional kan dalam kerjaan. Kalau kita ada kerja sama dia ya kita harus kerja dong. Maksudnya nggak bisa gara-gara gue punya masalah sama dia. Gue nggak mau pegang proyek ini. Nggak bisa juga. Jadi pesan atasan gue cuma itu. Akhirnya gue tanya lagi ke atasan gue, apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya, apa dari kantor yang bisa dilakukan untuk masalah ini, Bang? Ya, sampai endingnya sih memang nggak ada suatu tindakan apapun. Mantep lah ya gitu ya. Yang membuat gue puas. Yang membuat gue puas lah ya. Karena menurut gue, ngelanjutin ke polisi itu malah lebih ribet. Dan gue juga bukan tipe yang ngelaporin orang emang. Walaupun pada saat itu gue sempet agak jatuh lah, agak depresi, agak kepikiran, agak sensitif bahas itu, agak apa iya ya laporin aja gitu loh, Bang. Pokoknya udah campur aduk semua, diaduk di otak gue, cuman gue nggak mau ngambil keputusan apa-apa di saat gue lagi pusing begitu. Akhirnya ya nggak ada, sampai beberapa proyek selanjutnya kita jalanin, gue lihat nggak ada apa-apa dari kantor. Nah itu sih awal-awal mulanya. Jadi dia ini tipenya orang yang pasti nongol di setiap proyek, mau proyek besar, proyek kecil, pasti ada orang ini. Pasti dialah ada gitu. Dan sialnya gue ketua di bidang gue gitu. Jadi otomatis dia pasti kalau koordinasi ke gue, karena gue ketua membawahi bidang gitu.
Akhirnya pernah satu hari, gue inget banget awal-awal pandemi, Bang. Pandemi itu 2020 Maret. 2020 bulan Maret, karena dulu kan lockdown, PSBB segala macem, tutup semua kegiatan. Apapun yang di kantor gue tutup. Semua via online kan. WFH. Tapi gue masih ngantor. Karena bidang gue tuh kan yang harus bidang yang komputerisasi gitu kan, live streaming untuk syuting. Jadi justru gue lebih sibuk malah. Dan di saat-saat itu kita jadi setiap hari pasti ada project. Itu gue jalanin sih sama temen gue lagi yang ini, si Mas Acong ini. Kita jalanin berdua. Jadi setiap hari yang biasanya kita project paling seminggu sekali, sebulan sekali, tiba-tiba setiap hari. Dan tiba di satu titik gue jalanin tuh sekitar 6 bulanan lah. Lama juga ya. Tiba-tiba di satu titik gue nanya ke si Mas Acong temen gue, kita kayaknya udah lama ya nggak lihat si Bang Mama ini. Dia biasanya kalau begini-gini bantuin dia gitu. Selama ini kita nyaman-nyaman aja, kemana tuh orang gitu. Ya si Mas Acong juga nggak tahu lah, karena kita kan memang kerjanya bareng terus. Jadi biasanya juga kalau dia tahu pasti gue tahu gitu. Kita bingung tuh, dia juga katanya nggak tahu sih, udahlah jalanin aja kayak biasa. Karena biasanya kalau ada dia memang si Bang Mama ini, biasanya dia yang ide kan. Jadi kita kerja lebih gampang. Tiba-tiba nih kita handle semua berdua nih. Jadi kita itu setiap project syuting ada ruangan khusus, Bang. Kayak ruangan serbaguna gitu. Apa-apa pokoknya di situlah gitu. Nah, tiba satu hari kita jalanin selama 6 bulan, kita jalanin sendiri project itu. Gue lagi di kantor, kayaknya siang apa sore gitu. Tiba-tiba teman gue, si Mas Acung ini datang, dek, buka pintu, cerak. Kenapa lu kaget gue gitu kan? Dia bawa kabar, si Bang Mama meninggal katanya. Meninggal. Dan, terus gue tanya, walaupun gue tahu ya, teman kita yang namanya Bang Mama cuma satu. Bang Mama yang mana yang meninggal? Itu. Dia meninggal ya. Saya kayak nge-freeze bentar gitu. Saya jadi flashback kan. Baru beberapa bulan lalu, ibaratnya gue mau perkarain ini orang nih, udah gue tandain di hidup gue. Mungkin kalau nggak ada kejadian beberapa bulan lalu itu, gue nggak akan terlalu peduli ya, dia meninggal atau gimana. Cuma karena gue ada memori sama dia, baru-baru ini, gue kaget pas dia meninggal. Nggak ada yang tahu pas itu meninggal kenapa. Pokoknya kantor memberi tugas ke kita, sama Acong, kan kita bagian ininya ya, multimedianya gitu. Dari atasan nyuruh, tolong nanti jenazah dari Bang Mama ini rencananya akan dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor. Dengan tujuan, waktu itu gue sempet nanya, apa tujuannya dibawa ke sini? Karena Bang Mama ini meninggal nggak di Jakarta, Bang. Di kampung dia. Jadi ternyata selama kita nyariin pandemi, dia di kampung ternyata. Pantesan selama project nggak pernah nongol. Biasa dia di situ kok, orang rumahnya dekat sebenarnya dari kantor. Selama ini ternyata dia udah di kampung. Nggak ada yang tahu tuh dia kenapa. Tapi info yang kita dapat dari atasan, dia jenazahnya akan dibawa ke kantor tanggal sekian, jam sekian, kalian tolong dokumentasi. Ya udah, kan emang itu tugas kita biasanya. Kantor menugaskan kita hari Sabtu tuh kayaknya. Sabtu apa Jumat ya. Jadi jenazahnya akan dibawa dari kampung dia ke kantor. Jauh, Bang. Di kampungnya di mana tuh? Gua agak lupa ya. Cuman jauh emang. Karena masih di Jawa? Masih di Jawa, tapi dia diantarnya pakai pesawat. Jadi lumayan lah pasti. Gue inget banget dulu, jadi udah datang lah tuh rekan sahabat hari H-nya. Hari H pada saat dia akan dibawa ke kantor, udah pada datang tuh. Teman-temannya segala macem. Dulu acara rencananya mulai jam 10. Ternyata gue denger sampai jam 1 siang itu acara belum mulai-mulai. Kenapa? Karena jenazahnya belum datang. Jadi yang tadinya rame tuh jam 10 pagi orang udah siap. Ibaratnya mau doa lah gitu. Maksudnya yang penghormatan terakhir. Kita doain dia. Habis itu akan dikembalikan ke maksudnya akan dimakamkan lah. Sampai jam 1 siang jenazah itu belum datang. Jadi yang tadinya rame, Bang. Ya paling tinggal setengah. Mulai satu-satu cabut nih. Cabut. Mulai jam 10 kan otomatis orang udah datang dari jam 9. Sampai jam 1 belum datang. Ya pasti orang letih lah. Ini bakal datang nggak? Katanya jenazahnya tertahan di bandara. Itu yang gue dengar ya. Gue juga nggak tahu tertahan kenapa.
Tertahan di bandara sampai jam 1. Dan gue denger dari panitia, maksudnya dari atasan gue, dia bilang gini, kalau sampai jam 2 jenazahnya belum datang, acaranya bubarin aja. Gue lihat itu udah 1:30, Bang. Itu udah 1:30. Ya, gue pikir, oh ini sih udah pasti batal menurut gue. Karena tinggal 1/2 jam lagi. Gue juga capek nungguin. Ternyata nggak lama dari ngomong itu, datang. Dan dibawa pakai ambulan kalau nggak salah. Udah kedengeran dari jauh. Jadi udah, oh tuh gitu. Oh tuh udah bakal kesini gitu. Diturunin, ternyata udah dalam ini ya, peti mati. Diturunin dari ambulan, dimasukin ke ruangan serbaguna kantor gua. Itu di lantai 1, jadi gampang. Nggak usah naik lift, nggak usah naik tangga. Tinggal digotong aja. Peti mati itu ditaruh di atas meja panjang gitu loh. Jadi mejanya warna putih, tapi besi, kuat gitu loh. Biasanya tuh kalau hari biasa buat meja rapat, tinggal dikasih taplak gitu. Cuman mungkin hari itu karena mendadak apa gimana, ditaruh di atas meja itu. Karena emang ukurannya pas sih buat naruh peti mati. Pas emang. Ditaruhlah di atas itu. Ternyata udah udah dilem ya peti matinya. Nggak bisa dibuka berarti? Kayak agak, iya, gue lihat dari tim ininya agak kesusahan bukanya. Kayak apa sih sempet pakai gitu? Iya. Kayak ringgis kecil mungkin. Iya, gue lihat kok kayak udah susah banget gitu. Padahal kan belum mau dikubur ya. Jadi dibukalah peti mati itu, truk gitu kan. Dan orang-orang yang tadinya deket, semua kan pengen lihat rekan ini Bang Mama ini. Jadi semua pas udah mau kebuka gitu, udah pada deket tuh, ngerumunin. Termasuk teman gue Acong, dia udah siapkan dengan kamera, karena kita tim dokumentasi. Pas dibuka, cerek, dia angkatkan Bang atasnya peti mati, serek. Langsung pada mundur beberapa langkah semua. Kayak menjauh gitu loh. Dan gue nanya, kenapa itu kok pada mundur? Tadi pada deket-deket. Katanya tercium bau busuk. Hari H itu adalah omongan-omongan kayaknya meninggalnya udah beberapa hari. Tapi ditemukannya kemarin. Itu ini ya, asumsi ya. Karena kata yang deket-deket di situ bau emang pas dibuka. Padahal meninggalnya baru kemarin infonya. Dan habis itu setelah mereka menjauh, akhirnya mendekat lagi ya, mungkin karena mau gimana gitu, mau doa atau gimana. Jadi gue sama Acong, teman gue, satu tim kan, kita udahlah dokumentasi, kita foto, kita video, semuanya ada lah. Tapi lu sendiri nyium? Kebetulan gue dokumentasi untuk jarak jauhnya. Jadi teman gue yang Acong, Acong yang dekat. yang lumayan dekat dibanding gue. Karena gue pun bingung kenapa pas dibuka pada bubar mundur gitu. Ternyata ada bau busuk. Dan pas gue dokumentasi, ya udah, gue biasa aja lah gitu, foto, video. Tapi ada satu yang membuat gue bertanya-tanya. Ini Bang Mama ini udah almarhum berarti. Dia di mulutnya kayak pakai plester gitu loh, gini. Jadi kayak dipaksa rapet. Itu gue baru sadar pertengahan acara. Awalnya kan gue kagak gitu ngeh ya. Kok begitu gitu, di plester atas ke bawah gitu. Jadi emang dipaksa tutup. Wah, di situ kayak, aduh, gue jujur sih kesel ada, tapi kesian juga Bang. Maksudnya, ya gimana pun juga kan dia temen. Walaupun akhir-akhir nyebelin juga. Akhirnya pas saat itu juga, gue ngomong sih dalam hati gue kayak, Bang, gue udah maafin lu. Lu kan udah inilah, semoga lu tenang di sana. Itu gue ngomong, pas peti itu terbuka, gue ngomong begitu di depan dia. Karena jujur kejadian beberapa bulan lalu masih berbekas di gue. Pasti sih. Pasti. Karena jaraknya nggak nyampe setahun gitu loh. Jadi gue masih ingat banget kejadian kedua. Yang dia ngecek gesper gue itu. Gue bilang, gue udah maafin lu. Udah selesai kita di sini. Ada yang nanya tuh, rekan kantor gue. Nih dia udah meninggal nih Bang Mama. Happy kan lu? Ada yang begitu Bang. Waduh. Karena dia tahu. Karena tahu kasus itu ya. Dia tahu kasus itu. Cuman gue bilang ya enggak lah, maksudnya ya udah sih gitu. Masih diungkit aja itu gitu. Gue aja baru mau menyelesaikan. Lu nanya lagi. Tapi di sisi lain ya nggak bisa bohong, Bang. Karena seperti yang gue cerita, kantor ini untuk masalah gue nggak ada penyelesaian. Yang membuat lu puas lah ya. Untuk gue puas. Jangankan sampai puas, untuk hal kecil pun gue lihat nggak ada yang dilakuin. Kayak cuman ya udah berlalu aja masalah. Berlalu aja. Padahal gue minta ke kantor, tolong diseriusin.
Ini kejadian sudah beberapa dan sekarang ini terjadi lagi. Dan nggak cuma lu doang korbannya. Iya, benar. Dan sampai hari itu gue berpikir ini kantor gue nggak bisa menyelesaikan masalah gue. Pikiran gue, maksudnya ini asumsi gue. Akhirnya alam yang menyelesaikan masalah gue. Bener, Bang? Iya. Ada pikiran seperti itu lah ya. Karena masih ada sedikit mungkin kesel di hati lu ya. Iya, pasti. Akhirnya alam yang menyelesaikan masalah gue. Padahal menurut gue kayak kantor bisa lah ambil tindakan. Minimal dipanggil, ajak ngobrol, atau ya sekalian aja dikeluarin gitu pikiran gue. Karena udah fatal menurut gue. Bukti ada, butuh saksi ada, korban ada, lengkap. Jadi kantor butuh apa lagi sih untuk ngambil tindakan menurut gue. Lu butuh cerita apa, gue bisa ceritain gitu. Cuma ya hari itu gue ambil keputusan, gue ngomong depan mayat dia, ya udah gue maafin, selesai. Ya kemarin ya udahlah gitu. Akhirnya selesai kan hari itu, petinya ditutup lagi. Ditutup, dikunci-kunci gitu, gue lihat, dibawa lagi ke ambulan, dimasukin. Kalau yang gue denger sih dia dimakamin di daerah Bekasi. Jadi dari kampung dia dibawa ke Jakarta dimakamin di Bekasi. Tapi yang di pemakaman gue nggak ikut. Karena dari acara yang itu aja kan udah ngaret tuh. Jam 10 mulai jam setengah 2. Waktu kebuang lah ya. Capek lah ya, udahlah gitu. Kayaknya sih sempat ditugasin kita, cuma kayak udahlah gitu, ini aja udah cukup lah. Akhirnya dia dimakamin di Bekasi. Nah, besokan harinya, kita kan masih dalam masa pandemi kan itu. Kita tetap, namanya project tetap jalan, karena semua serba online. Ternyata pas kita project selalu malam, di atas jam 8 malam. Selalu, nggak ada yang siang. Sekitar jam 8:30 malam, beberapa hari setelah acara penghormatan terakhir itu, gue kemarin kan almarhum didoain di sini ya, di ruangan yang sama gue bikin project. Iya. Sempat lu bilang tadi itu ruangan serbaguna. Serbaguna. Apa-apa di situ ngerjainnya. Benar. Gue baru sadar, ini ruangan kemarin. Kita mulai malam banget. Dan kenapa gue baru punya pikiran begitu? Karena kita udahan project itu selesainya paling cepat 11:30 malam. Jadi, wah ini sih bakal panjang nih ntar nih. Cuma waktu itu ya udahlah gitu. Gue sempet diem bentar sih, kayak aduh gitu. Cuman gue tetap jalanin project gue kayak biasa. Tapi ada kisah-kisah lagi. Entah ada hubungannya apa enggak, atau cocok loginya pas aja. Semenjak ruangan itu dipakai untuk acara itu, penghormatan terakhir kepada Bang Mama itu, gue merasa project gue hari itu banyak banget gangguannya. Cocok loginya yang pas atau gimana ya? Kayak yang paling gue inget kayak, kok tiba-tiba alat elektronik nih pada nggak yang kayak biasanya gitu, Bang. Error sini, error sana, kayak gitulah. Tapi kita pikir, oh ya udahlah, itu kan alat. Tapi ada satu kejadian yang kita semua rasain. Lampu ruangan itu, semuanya kayak, pas kita pakai project ya, kayak mati nyala. Kayak ini loh Bang, kayak dipakein genset tapi kurang daya. Nyala sih, tapi ceret. Hampir semua. Selama gue kerja di situ, gue tidak pernah melihat kejadian itu. Di ruangan itu, maksudnya lampu yang seperti itu. Tiba-tiba kayak ser. Ini kenapa ini? Semuanya ngeh. Karena semua yang di project gue itu tahu kejadian Bang Mama kemarin habis di sini. Cuman gue bilang, udah kita nggak usah ambil pusing. Jujur gue udah takut. Karena kayak, kok ada kejadian begini? Baru kemarin ruangan ini dipakai untuk itu gitu. Ya udahlah, jalanin. Cuma karena tadi gue bilang banyak error sana-sini, ada kejadian lampu, kita udah nggak ada yang fokus. Akhirnya gue, pegel ya hari ini ya, capek gitu. Gue duduk lah di satu meja gitu. Karena kan itu ruangan kosong, gitu. Nggak ada kursinya, jadi gue duduk di meja. Ribet ya hari ini ya, gitu. Gue bilang ke Acong. Satu orang yang di project gue cerita, ngomong, Bang Andrian, kok duduk situ? Iya, pusing gue gitu. Dia bilang gini, itu kan meja yang dibuat naruh peti mati kemarin, katanya. Gue dudukin, Bang. Yang buat naruh peti itu. Iya, lu bikin. Langsung kayak pikiran gue makin liar aja. Waduh. Pokoknya malam itu kayak apapun yang terjadi, orang-orang yang di project itu ngaitinnya sama horor yang kejadian kemarin, Bang. Pada begini, bercandanya. Mungkin Bang Mama masih ada kali. Mungkin Bang Mama mau apa gitu. Jadi gitu.
Misalnya komputer error, mungkin Bang Mama tuh mau main komputer. Begitu terus orang-orang situ. Apa-apa dikaitin Dikaitin. semuanya. Tapi yang soal lampu sih kayaknya iya juga sih. Yeah. Kok lampunya begini ya? Akhirnya ya udah gue nggak ambil pusing, tapi jujur malam itu hari gue tertakut selama gue project. Kita kan udah jalanin berapa bulan tuh. Malam itu malam gue paling takut sih Bang. Yeah. Maksudnya di ruangan itu. Akhirnya untuk hari itu ya gue selesain lah. Walaupun dengan segala ketakutan, gue mau cepetin proyeknya, tapi udahan-udahan jam 11:30 juga. Akhirnya selesai hari itu, besoknya gue mulai ngobrol lagi sama teman-teman kantor soal almarhum Bang Mama ini. Dia itu kenapa? Karena yang gue tahu dia cuma meninggal dan dibawa ke sini. Nggak tahu meninggal karena apa? Nggak tahu. Karena jujur selama pandemi, dari awal gue project pas pandemi itu sampai hari gue nyariin, sekitar 6 bulanan, gue tuh kayak bener-bener kagak lihat gitu loh, kagak lihat dia. Mau sosmednya, mau IG-nya, padahal dia ada. Nggak ada aktivitas sama sekali. Nggak ada aktivitas. Jadi gue kayak sempet lupa sama nih orang. Iya. Karena ngupload story enggak, ngepost enggak, kelihatan enggak. Jadi gue sempet lupa. Dia ini kenapa? Jadi gue tanya begitu, akhirnya ada yang cerita. Sini gue ceritain, tapi lu jangan sebarin. Ya kalau pikiran gue sih, gue bilang ke temen gue nih sih cepat atau lambat pasti tersebar lah. Orang berita gue sama dia aja gue keep kesebar juga. Udah cerita aja kenapa gitu. Akhirnya temen gue itu ngirim satu screenshotan itu dari portal berita, gue inget banget. Tapi barusan gue cari lagi, aduh udah susah ya. Karena kejadiannya udah lama. Gue cari lagi, dia ngirim gue screenshotan satu portal berita yang mengangkat berita soal Bang Mama ini. Masuk media berarti? Sempet masuk, iya. Tapi portal beritanya jujur gue lupa. Tapi dari berita itu gue baca dong. Salah kali. Bener emang. Dari nama inisialnya bener, dari tanggal kejadian bener. Tanggal kejadian kita ini ya, maksudnya kagak jauh gitu. Dari kita tahu. Deket-deket lah gitu. Deket-deket. Apa iya ya? Jadi gue kayak... Jadi bener-bener ada di portal berita tuh. Tuh gitu. Terus gue tanya, emang gue tanya lagi maksudnya, emang dia kenapa? Katanya dia kan ngilang tuh selama ini. Dia pulang ke rumahnya lah di kampung, tiba-tiba dia ditemukan dalam keadaan udah tergantung, Bang. Gantung diri? Iya, kurang lebih gitu. Jadi dia ditemukan dan dievakuasi. Di portal berita itu ada fotonya. Tapi udah di kantung jenazah gitu gue lihat emang. Dia udah ditemukan tergantung di rumah dia. Dan gue langsung flashback, iya sih, selama berapa bulan ini kita tidak ketemu dia. Dia nggak nge-WA gue juga nggak WA dia, gue nggak lihat status dia dimanapun. Tiba-tiba kita tahu, tek gitu. Oh begitu, yang benar. Dan dikuatkan dengan bukti portal berita tadi. Akhirnya gue tanya lagi, gue inget kan yang soal mulutnya di plester atas bawah. Terus itu ngapain digituin? Maksudnya apa? Jadi akhirnya gue dapat info. Kenapa di plester? Karena dia ditemukan menggantung. Jadi lidahnya keluar. Dan infonya itu nggak bisa dimingkemin gitu loh, Bang. Jadi dibiarin begitu pun lidahnya akan terus keluar. Karena dia ya begitu matinya. Akhirnya di plester. Masuk akal. Dan emang benar, dia ditemukan dalam kondisi begitu. Cuma gue masih memastikan berita itu ke beberapa orang. Benar nggak sih dia begini? Ternyata benar. Ditemukan dalam kondisi tergantung dan lidahnya itu keluar terus. Dan makanya di plester supaya mingkem gitu. Jadi pas di ini bagus gitu, pas di foto, pas di dokumentasi bagus. Cuma gue inget nih, kita kan dokumentasi nih. Terus otomatis kita simpan kan dokumentasi itu, videonya, fotonya. Dan jujur gue pada saat itu dan teman gue Acong tidak merasa tenang menyimpan file itu. Karena jujur gue ada pengalaman sendiri dan ada cerita dari orang. Kalau pengalaman gue pribadi, gue lupa itu hari keberapa. Pokoknya masih di bulan yang sama almarhum meninggal. Gue lagi pulang kantor sendiri. Gue lagi di tangga turun. Itu jam-jam maghrib lah, jam-jam 6. Gue turun tek. Sisa berapa anak tangga lagi tuh. Gue berhenti. Gue kayak ngedenger suara dia, Bang. Almarhum. Dan banyak. Dia kayak manggil gue. Dia manggil gue, Dek. Itu gue tahu banget itu suara dia.
Karena itu orang kan ibaratnya, ya mohon maaf ya, agak gue tandain nih di hidup gue. Jadi gue tahu banget itu suara dia. Diem lumayan lama tuh, 5 atau 10 detik ya. Gue pastikan itu dia. Tapi dari suara pertama, gue udah tahu itu suara dia. Tapi gue pastikan, gue diem, Dek, gitu. Gue masih diem lagi, Dek. Jadi kayak kita diem nih, kayak dipanggilin terus, Bang. Iya. Sampai lu mungkin jawab apa gitu kali ya. Gue yakin itu suara dia. Gue langsung lompat, Bang. Bro, berapa anak tangga gue lompatin, gue lari ke Sapam. Sapam juga tahu kejadian itu, walaupun dia nggak tahu cerita gue ya soal almarhum. Gue lari ke Sapam, Sapam nanya, kenapa lu lompat-lompatan? Karena tangga sama tempat Sapam itu jaga deket. Jadi kedengeran, gedebung, gitu. Kayak heboh gitu, Bang. Kenapa lu? Gue denger suara almarhum. Kalau bacaan gue ya, ini Sapam juga kayaknya takut bahasnya. Wah, lu ada-ada aja lu, gitu. Jadi kayak dia nggak mau nyeritain. Lu ada-ada aja lu. Orang baru berapa hari, minggu gitu. Bener, Bang, gue denger di situ, makanya gue lompat. Ngapain gue lompat? Emang gue gila? Gue denger. Udah tuh, hari itu. Besok-besoknya, banyak lagi yang cerita nih, soal si almarhum Bang Mama ini. Ada satu orang kantor, istrinya. Jadi almarhum Bang Mama ini kan kerjanya sebagai kayak tim kreatif gitu. Otomatis kayak sering depan komputer. Almarhum ini sering ngerjain naskah skrip gitu di rumah. Nah, di rumah temennya kantor gue nih, teman kantor gue. Jadi emang mereka CS lah. Jadi apa-apa ngerjainnya di rumah dia. Istrinya temen gue, dia ngeliat. Istrinya dari kamar mau ke WC apa gimana gitu kan. Lewat ruang tamu kan. Dia ngeliat si Bang Mama almarhum ini lagi duduk di meja komputer, biasa dia ngerjain naskah. Kayak lagi ngerjain gitu loh. Biasa. Awalnya istrinya temen gue ini ngira itu anaknya. Karena anaknya juga main komputer. Akhirnya mungkin dia ke WC, dibiarin gitu ya, ditinggal ke WC, pas balik lagi mau ke kamar, kayak ditegesin, siapa sih gitu? Kok bentukannya kayak almarhum? Soalnya gue liat almarhum sama anaknya warna kulitnya mirip-mirip lah gitu, agak-agak gelap, mungkin jadi kayak, siapa ya? Akhirnya dia yakin, itu almarhum. Kayak ngerjain skrip, diem aja. Seperti kegiatan dia semasa hidupnya di rumah itu. Iya. Kenapa gue bisa percaya omongan dia? Karena gue tahu istrinya ini gue juga kenal. Dia bukan tipe orang yang ngebual gitu loh, Bang. Ngarang-ngarang enggak lah ya. Iya, dia tuh orangnya ya tegas, dewasa gitu loh. Bukan yang ngarang-ngarang yang nggak ada diada-adain. Dia cerita, lihat tuh almarhum kan habis ngetik-ngetik di komputer, biasa dia ngerjain proyek buat di sini. Terus ada lagi teman kerja kita yang kebawa mimpi almarhum segala macam. Didatengin lewat mimpi. Lewat mimpi. Gimana? Ya udah, dia kayak pas tidur, kemarin gue mimpiin almarhum. Banyak loh, Bang. Seingat gue ya, lebih dari 3 orang yang cerita itu. Kemarin saya kemimpi loh, almarhum, gitu. Terus gue ketemu orang lain lagi, kemarin gue kemimpi loh. Dalam tanda kutip bisa dibilang kayak teror juga ya, Bang. Iya. Karena nggak cuma satu orang yang ngalamin. Nggak cuma satu orang. Apalagi dengan gue juga udah ngalamin. Istrinya temen gue udah lihat. Terus ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya. Gue kebawa mimpi nih. Flashback pas almarhum masih hidup. Jadi suasana di bulan itu kantor nggak tahu ya, karena emang almarhum dibawa ke situ atau karena obrolan kitanya ngarahnya ke situ, jadi suasananya horor aja. Jadi setiap sudut yang kita samperin ke ruangan gitu ya, rasanya jadi kayak ada almarhum gitu. Saking semua nyeritain. Atau mungkin ada pesan yang belum disampaikan. Gue sempet mikir gitu loh, Bang, kayak kan gue udah maafin, udahlah nggak usah manggil-manggil gue. Cuman gue kagak ngomong kayak lisan, gue dalam hati, kan udah selesai, udahlah. Gue udah nggak gimana-gimana gitu. Karena gue jelas banget itu suara dia, Bang. Dan nggak mungkin sampai gue diem, gue mencerna suara itu masih suara dia. Dan pas gue lompat, Bang, kan gue lari ke depan. Kalau gue salah dengar, otomatis banyak orang kan. Satu, tempat kantor gue dari gue turun itu udah kosong. Pas gue lari ke depan, itu nggak ada orang. Kosong. Jadi suara itu, tapi jelas banget, kayak jelas banget gitu. Dek, gitu. Masih kepo nih, gue tanya kan, pada saat masih anget-angetnya.
almarhum kenapa gitu loh, sampai mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Kan itu juga salah satu yang harus Betul. kita jelas. Itu pengen gua tanya dari tadi tuh. Itu gimana tuh? Nah, Dapat nggak jawabannya? gua itu selang berapa minggu lagi gitu kan, Iya. baru, karena sebenarnya almarhum ini ada istri. Oh, Udah istri dia? sudah menikah sebenarnya. Dan istrinya itu juga ada di kantor. Sebenarnya kita bisa aja tanya gitu. Tapi yang gue dengar dia nggak mau banyak terbuka. Dan emang gue liat mungkin dia lagi shock atau gimana, lebih banyak diem. Tapi teman-teman kantor udah berusaha, aku kayak udah cerita aja kenapa biar lu lega gitu. Yeah. Tapi dia diem aja. Padahal kita yang nyuruh dia terbuka pun banyak tanda tanya. Yeah. Dengan kejadian-kejadian horor yang dialami kita semua di kantor, dia kenapa? Dia nggak mau cerita. Hingga akhirnya terbuka lah, entah dari mana gue dapat cerita dari satu orang gitu. Jadi dia ini mengakhiri hidup pas PSBB kan, maksudnya pas pandemi. Jadi Bang Mama ini kan memang tidak bekerja di kantor, maksudnya enggak yang bareng gue di kantor. Dia punya kerjaan lain, tapi dia bantuin kantor gue pas lagi ada project lah. Jadi dia punya kerjaan lagi. Kerjaan dia itu travel, dia punya perusahaan travel. Jadi kayak booking gitu, pesawat, apa gitu. Jadi orang-orang kantor memang kalau mau beli tiket pesawat misalnya, sama Bang Mama nih gitu nyarinya. Karena udah CS-an. Dan karena masa-masa pandemi kan, travel kan usahanya agak terhantam. Drop memang. semua ya? Drop. Sampai kayak yang gue dengar bandara sampai nggak ada kegiatan ya. Dan yang gue dengar dia salah satu usaha terbesarnya pemasukannya ya di jual beli tiket pesawat. Dari situ katanya, dari cerita yang gue denger ya, jadi dia perusahaannya tutup, Bang. Singkat cerita perusahaan tutup karena nggak bisa jualan kan. Dan pada akhirnya Bang Mama ini ceritanya lagi-lagi dia kayak ada utang lah. Entah utang dia, entah utang perusahaan. Jadi kayak masih ada utang yang nggak bisa dibayar karena efek pandemi itu. Jadi kayak mungkin dia depresi atau gimana, ya dia mengambil keputusan itu. Kenapa gue bilang depresi? Bang Mama ini kan meninggalnya di kampung ya Bang. Tapi istrinya masih di Jakarta. Kita masih lihat istrinya ibaratnya. Tapi Bang Mamanya mana ini gitu. Karena yang gue tahu mereka ini baru menikah beberapa bulan. Pada saat tragedi ini terjadi, baru beberapa bulan. Tapi istrinya doang yang kelihatan. Bang Mamanya nggak tahu kemana gitu kayak. Jadi ceritanya dia kayak punya hutang banyak gitu, mungkin usahanya tutup, dia depresi, dan dia nggak mau cerita. Dia nggak ada cerita ke teman-teman kantor gua gitu. Mendem sendiri gitu. Bahkan kita semua nggak ada yang tahu kenapa dia ngambil keputusan itu awalnya. Dan ini nih poinnya. Gue sampai lupa dia pas project itu ya, pas kita jalani project beberapa bulan, gue sempat lupa dia. Kenapa? Padahal kita temenan di medsos Bang, di Instagram lah, Facebook juga ada kok gue lihat. Tapi kayak udah lama kagak nongol gitu loh Bang. Jadi kita kayak lupa sama dia. Jadi pas Bang Mama udah almarhum, gue coba search lagi IG-nya. Karena dulu tim gue sama Acong sempet dimintain, ada nggak foto Bang Mama? Emang buat apa? Buat itu loh Bang, yang kalau di kuburan kan suka taruh foto tuh. Ada fotonya tuh. Ada fotonya. Gitu. Mereka nggak ada yang punya. Jadi mintanya ke kita. Gue ambil inisiatif cari di Instagramnya dia. IG dong, ya Instagram, Facebook. Gue cari semua nggak ada. Tapi gue yakin dulu tuh gue temenan sama dia. Nggak ada, gue bilang. Coba dicari, nggak ada gitu. Mau dicari di mana? Akhirnya foto itu yang untuk di kuburan ya, dia ambil dari kayak foto beberapa orang di crop dianya doang. Jadi kayak foto jauh di crop gitu loh Bang. Nggak ada foto dia sendiri. Gue bertanya-tanya, kenapa medsosnya nggak ada gitu. Tiba-tiba gue ambil asumsi sendiri. Jangan-jangan dia depresi, ambil keputusan untuk mengakhiri hidup karena dikejar-kejar sama penagih utang. Kenapa? Karena kan biasa kalau penagih utang zaman sekarang ya, itu nyerangnya lewat medsos Bang. Jadi pada saat Instagramnya pun ada ya, sebelum hilang, itu komentarnya emang udah di nonaktif. Jadi kayak pinjol-pinjol sekarang Bang. Nyerangnya di medsos. Jadi komentar di nonaktif, di private gitu. Dan fotonya juga nggak terlalu banyak. Dan tiba-tiba pas gue cari, dia udah almarhum, udah hilang semua
medsosnya. Jadi asumsi gue, ini emang sudah hilang pas jauh-jauh hari kan. Iya, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal pastinya, karena itu udah dihilangin semua. Feeling gue dia dikejar-kejar penagih utang. Perusahaan dia bangkrut, dan ya udah mau dibayar pakai apa. Jadi kesimpulan gue dan teman-teman kantor, ya karena hutang itu. Nah, berarti kan sampai akhir lu dapet jawaban ini, walaupun ini belum terlalu valid ya, karena ini masih asumsi dari lu dan teman-teman lu ya, karena belum ada jawaban pasti dari keluarganya lah. Tapi sampai titik terakhir, istrinya buka suara nggak tentang kejadian ini? Setahu gue ya Bang ya, dia tidak terlalu membuka. Setahu gue, mungkin dia terbuka ke beberapa orang, dan mungkin orang itu juga nge-keep mungkin ya. Tapi untuk sampai ke kita, orang-orang di kantor, selain orang dekatnya, nggak ada perkembangan apapun dari kesimpulan yang tadi gue bilang ya, yang soal hutang itu bener apa enggak. Tiba-tiba dia udah di kampung tuh kenapa gitu, bisa berpisah sama istrinya di Jakarta. Dia nggak ada cerita apa-apa. Dan memang kayak ditutup Bang. Jadi emang sampai detik ini pun karena Bang Adit nanya ya, gue jadi bertanya-tanya lagi. Jangan-jangan bisa lebih parah dari yang... Bisa jadi, itu dia, gue makin penasaran. Iya, agak tragis Bang. Kalau lu bayangin ya, kayak teman kita, teman baik kita gitu, tiba-tiba kita lihat lidahnya udah keluar dalam keadaan tergantung gitu kayak... Dan istrinya sih kalau sekarang gue lihat keadaannya udah lebih baik ya, maksudnya udah bisa mengikhlaskan. Dibanding awal-awal minggu-minggu pertama tuh, habis almarhum meninggal, gue lihat kayak emang terpukul banget karena dia baru ini ibaratnya, baru berumah tangga, dan dia pas itu nggak mau cerita apa-apa, emang dia kita lihat semuanya berusaha untuk dia terbuka, tapi dia nggak mau terbuka. Berarti emang dari pihak keluarga benar-benar nggak ada informasi yang benar-benar valid dari keluarga, karena emang nggak ada yang mau buka suara ya? Nggak ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ndri. Ini kan agak sensitif ya, cuman lu mau cerita juga boleh atau enggak juga nggak apa-apa nih. Mungkin ini jadi pertanyaan pasukan antar malam juga. Lu kan di awal cerita sempat ngomong nih, kalau si almarhum Bang Mama ini kan bisa kita bilang pelangi lah ya. Pedang suka pedang gitu. Tapi kok akhirnya dia menikah gitu? Tahu nggak lu jawabannya? Dulu waktu gua habis kejadian itu, kan gua ngumpul laporan kan sama atasan-atasan gua. Ada 2 atau 3 orang gitu. Akhirnya mereka kayak punya kesimpulan sendiri. Jangan-jangan dia berkeluarga ya untuk menutupi itu atau gimana gitu. Karena emang gue lihat ya itu ya Bang ya, baru-baru menikah aja kok bisa suami di sini, istri di sini. Ya itu sih asumsi kita ya, jangan terlalu serius. Tapi emang dulu kita sempat punya kesimpulan tercetus begitu. Ini disclaimer dulu ya, ini cuma asumsi pribadi dari Bang Andri dan teman-temannya ya. Asumsi. Cuma ya memang kalau diruntut dari jalur ceritanya, ya cocok sih Bang emang. Karena kalau orang baru nikah biasanya tuh lagi lengket-lengketnya. Gak mau pisah lah ya. Gak mau pisah. Tapi ini tiba-tiba udah beda jarak yang cukup jauh karena istrinya masih di Jakarta. Dia udah di kampung. Dan entah udah berapa lama dia di kampung. Dia menyendiri apa gimana. Pokoknya mereka tuh berjarak. Belum ada setengah tahun Bang. Dari kejadian itu pas mereka ini ya. Mau bangun rumah tangga sampai kejadian almarhum. Kayaknya belum ada setengah tahun. Dan ini si istrinya itu kerja di kantor lu udah lama atau baru pas lagi yang lu kenal lah ibaratnya gitu? Atau mungkin dia udah tahu pacaran lama nih sama si almarhum gitu, rumor-rumornya gitu? Jadi kalau yang gue tahu mereka ini deket di kantor gue, maksudnya kenal. Kalau yang gue tahu ya, dan istrinya almarhum juga sama seperti almarhum. Emang dia munculnya pada saat ada proyek juga. Jadi memang kalau datang mereka biasa berdua nih, berdua tapi untuk proyek bantuin atau gimana, gitu sih Bang. Jadi karena jarang ketemu, mungkin lu informasi juga nggak terlalu banyak ya tentang mereka berdua ya? Iya sih ya, sebenarnya bisa dibilang begitu Bang. Maksudnya kalau gue simpulkan semuanya ya dari ini, mereka nih kayak pasangan misterius loh. Kayak banyak yang bisa dijelaskan tapi bungkam. Cukup tertutup dia mereka berdua ya? Cukup tertutup. Dan ini gue juga cukup unik nih. Ini kan korbannya, kita sebut aja korbannya almarhum gak cuma lu doang ya. Maksudnya beberapa orang juga banyak yang jadi korbannya beliau ya. Lu itu kenapa sih maksudnya kantor bisa tutup mata, apa sepenting itu orang ini atau gimana gitu? Atau sangat berpengaruh orang ini di kantor lu gitu? Itu juga pertanyaan yang gue ajukan ke atasan gue pada saat gue menerima tugas untuk mendokumentasi almarhum waktu mau didoakan di kantor. Kenapa dia harus dibawa? Pertanyaan itu basicnya karena saya
benci kan Iya, sama masih dia. ada masalah lah ya. Masalah. Ngapain dia dibawa ke sini? Kenapa nggak dikubur di sana aja gitu? Kubur aja. Iya. Kan gitu dong. Iya. Apalagi dari kampung ke Jakarta kan jauh. Iya. Atasan gue jawabnya kayak, ya intinya kalau yang gue tangkap memang dia udah banyak jasa di kantor gue, udah Iya. banyak membantu. Ya dari segi tenaga, kalau dari segi biaya gue nggak tahu ya. Dari tenaga memang dia sering turun. Dan kesimpulan dari atasan gue bilang, ya ini sebagai kita menghormatin dia. Ya terima kasih, penghormatan terakhir kita lah. Kan dia bagaimanapun udah banyak bantu. Iya. Walaupun gue tetap kayak bentrok sih Bang di otak gue, kayak enggak yang alasan yang memenuhi pertanyaan gue kalau menurut gue. Iya. Berarti intinya almarhum ini cukup berjasa lah untuk kantor lo. Cukup berjasa. Makanya atasan ini agak tutup mata lah gitu. Kasarnya agak tutup mata tentang kasus yang beliau lakukan gitu. Apalagi menurut gue ditambah lagi dia meninggalnya kan dengan cara, maksudnya dia yang mengakhiri hidup dia sendiri. Kecuali karena dia sakit, karena dia mungkin masih bisa diterima di gua. Tapi karena dia mengakhirinya dengan seperti itu, kenapa harus dibawa? Ya cepat-cepat aja dikubur, maksudnya gitu, nggak usah kesini. Kan jauh tuh, bawa pakai pesawat pula, infonya dibawa ke sini, gitu sih. Akhirnya di Bekasi dikuburinnya, nggak di kampungnya ya? Info yang sampai di gua di Bekasi. Tapi keluarga sebenarnya masih ada di kampungnya? Atau enggak juga? Oh, kalau sampai situ gue nggak tahu informasinya. Nggak tahu. Iya. Nah ini kan karena ceritanya Bang Andrian udah cukup jelas dan padat ya, gue juga bingung mau nanya bagian mana lagi. Padat ya. Paling ya cuma masalah pelangi tadi aja yang cukup penasaran gue itu ya, karena walaupun kita ada gosip sedikit sih, beberapa waktu ini salah satu artis yang pelangi ternyata menikah juga dan ada suatu voice note atau apa cerita ya, Ray? Ada yang bocor ya, Ray? Tahu nggak lo? Lu nggak tahu ya? Jadi ada artis yang lagi rame digugat cerai gitu karena infonya dia suka sama laki-laki juga. Oh, gitu. Tapi menikah katanya untuk kedok. Ini cuman ini doang ya, hiburan sedikit intermezzo ya, karena gue habis baca beritanya tadi sebelum syuting gitu. Oh, jadi cocok loginya pas cocok, ya. Cocok. Karena ini mirip-mirip sama yang dialami sama lu, Dri. Iya, benar. Dia ya karena bukan lu doang korbannya ya. Benar. Mungkin ya gue rasa sih udah valid sih. Karena nggak mungkin juga lu laki sama laki berani ngelakuin hal seperti itu gitu. Benar. Kalau pelecehan ke cewek sih lu masih normal lah ibaratnya masih gitu. Normal. Walaupun emang agak sakit juga kalau ngelakuin pelecehan seperti itu ya. Iya. Buat kalian mungkin kalau ada yang tadi ada yang ke-skip sama gua bagian mana kalian pengen tanya bisa langsung ke Instagramnya Andrian aja. Lu mau share Instagram lu nggak? Ya masih lah. Nah, iya. Di mana tuh, Dre? Di Andrian_Halim. Oke. Masih sama. Ya, nanti buat kalian yang masih penasaran atau pengen tanya-tanya, langsung DM dan follow aja Instagram Andrian. Dan untuk terakhir nih sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada yang pengen lu sampein Dri, ke penonton Lentera Malam sebelum kita tutup? Ya paling gini sih Bang, maksudnya seperti yang udah dibilang tadi ya, korbannya pasti bukan cuma gua. Itu gue juga udah punya keyakinan. Bahkan gue udah dengar itu juga dari beberapa orang terdekat almarhum. Tapi gue lihat yang berani speak up sejauh ini ya, yang di kantor, cuma gua. Yang berani speak up ke atasan ke ya? atas. Karena gue meminta kayak tindakan lah. Cuman gue yakin banyak juga yang belum speak up. Contohnya teman-teman gue itu yang gue tahu. Ya akhirnya cuma jadi rumor doang. Rumor, gitu ya? iya, cuma jadi obrolan dari obrolan ke obrolan. Dan pas di gue, karena gue angkat, karena gue mau speak up ya Bang. Maksudnya hal-hal begitu kayak, gue pernah kok di satu titik habis kejadian itu, gue emang sadar banget rasanya jadi korban hal-hal seperti itu. Kita anggap remeh di saat kita belum korban gitu ya. Kalau cuma melihat orang lain saat jadi korban, ternyata pasti alamin, nggak tahu kenapa ya, kita bisa down juga ternyata. Gue sempet down Bang, walaupun kagak lama ya. Akhirnya gue emang akhirnya gue memutuskan speak up kan ke atasan-atasan gue, dan ya speak up di Lentera Malam juga ya, maksudnya akhirnya bisa gue, ya semoga bisa jadi pelajaran, contoh minimal ya kita bisa speak up lah. Bagaimana selanjutnya ya minimal kita kalau udah speak up biasanya mental kita lebih ini kok. Lebih plong lah ya. Lebih plong. Ya, paling itu sih Bang. Iya, paling gue pengen nambahin sedikit. Jadi buat kalian yang ngalamin pelecehan dari orang terdekat ataupun orang yang punya power lebih daripada kalian, ibaratnya misalnya atasan kalian jangan takut untuk speak up. Kalau Bang Adrian kan ini berani ke atasan ya.
Minimal mungkin ke atasan takut ke teman dulu deh, karena kadang-kadang kalau orang yang ngalamin pelecehan nggak speak up tuh dipendam sedikit bisa jadi depresi dan Bener bang, bener. nggak sedikit loh yang cuman karena pelecehan bisa bunuh diri. Bener bang, bener. Iya. Karena ya lu ngerasa sendiri lah gimana rasanya Iya. dilecehkan lah. Down banget sih. Iya. Mungkin pasukan antara malam atau penonton lain itu merasa kayak apaan sih cuma dikitin doang kok, Iya. apa namanya gitu aja kok marah atau Iya, gimana. kelihatannya kayak gitu-gitu Iya, aja remeh ya. banget ya. Hmm. Padahal ya, kalian nggak tahu yang dirasain korban itu seperti apa. Iya. Jadi buat kalian kalau bisa speak up, kalau berani langsung ke polisi, minimal ke orang tua dulu lah. Misalnya kalian masih bocah-bocah ya, Benar. orang tua cerita kalian dilecehkan sama orang terdekat atau siapa, cerita jangan dipendam sendirian. Takutnya nanti tiba-tiba sama kayak almarhum Bang Mama ya, Bang Mama udah menggantung aja. Jangan Iya. sampai lah sampai seperti itu. Amit-amit ya. Ya udah, dari cerita Bang Adrian banyak hikmah yang bisa kita petik malam ini dan pelajaran tuh tentang pelecehan. Makasih banget Bang Adrian udah Iya. jauh-jauh lagi dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Mampir Iya. lagi ke Lentera Malam. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Bang Adrian itu bisa cek linknya di kolom deskripsi, karena Bang Adrian sebelumnya udah pernah cerita juga Bang. Di pekerjaan sebelum ini. Di pekerjaan sebelumnya. Sebelum ini, Di iya. sekolah ya. Sekolah. Dan itu cukup ramai, kalian bisa cek aja di situ. Iya. Seret juga ceritanya. Itu waktu itu sama Jamal hostnya. Bang Jamal, betul. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Yaudah, sekali lagi makasih banget Iya. Bang Adrian udah Ya, mampir ke Lentera sama-sama Malam Bang lagi. Adit. Iya. Kita tutup aja podcast malam ini. Gua Adit dari Lentera Malam dan Bang Adrian izin pamit. Bye.